Bapak Ibu sekalian, ini kita lanjutkan materinya. Yang berikut akan disampaikan materi oleh Bapak Franklin Sipayung. Beliau saat ini menjadi kasih bidang PPA 2C pada Kanwil DJPP Perbendaharaan Jawa Barat. Materi yang akan disampaikan ini menarik Bapak Ibu sekalian ya. Penyaluran modal Kementerian Keuangan untuk UMKM. Nah, ini menarik ini. Silakan Pak Franklin. Iya, baik. Terima kasih moderator. Yang terhormat Pak Kepala Perwakilan sekaligus sebagai Kepala DCKN Provinsi Jawa Barat, rekan-rekan semua dari Kementerian Keuangan di Provinsi Jawa Barat, dan yang kami banggakan teman-teman rekan-rekan UMKM yang hadir pada kegiatan ini. Demikian juga seluruh pemirsa maupun yang hadir lewat Zoom ataupun YouTube. Kami menyapa satu persatu rekan-rekan semua. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, kalau tadi teman-teman teman dari pajak gitu ya menekankan kontribusi Bapak Ibu nantinya akan dikembalikan. Nah, itu salah satunya dikembalikan adalah melalui pembiayaan yang negara berikan. Ya. Kebijakan kredit program, penyaluran kredit program ya di Kementerian Keuangan. Kita masuk dalam slide yang ada. Nah, ini kan di UMKM, tadi teman-teman yang lain juga sudah memaparkan, tapi kalau kita perhatikan ya, menurut ICOR ya, incremental capital output ratio, yaitu adalah perbandingan antara investasi dengan output yang dihasilkan itu di Indonesia masih terlalu tinggi ya, itu akhirnya nanti terkait dengan iklim usaha. Nah, ini mungkin tadi yang dikemukakan oleh dari Pemda Kota Bandung ya, Dinas Koperasi, demikian juga dengan Bea Cukai, makanya kontribusi UMKM tadi masih sangat kecil ya, Mas Pino ya. Nih ya. Nah, ini tantangan kita semua bagaimana supaya tingkat ICOR ini semakin lama semakin rendah ya, karena Indonesia termasuk yang masih yang paling tinggi ya. Oke, lanjut ke selanjutnya. Nah, kalau di akses pembiayaan kami membuat posisi naik kelas sebuah UMKM itu dengan apa yang diterima dari negara gitu ya. Kalau yang pertama itu kemarin kita terkenal dengan memberikan bansos pemerintah gitu ya. Itu bansos itu betul-betul memang bantuan gitu yang nggak perlu dikembalikan ya. Kemudian naik kelas itu dengan adanya UMI ya, ultramikro, pembiayaan ultramikro. Nah, ini akses pembiayaan yang disediakan oleh Kementerian Keuangan khususnya ya, karena yang menyelenggarakan adalah Pusat Investasi Pemerintah, salah satu BLU di Kementerian Keuangan. Kemudian menerima KUR ya, kalau UMI tadi jumlah nilainya sangat kecil, itu maksimal 20 juta. Untuk KUR itu lebih besar lagi ya, itu bisa sampai ratusan juta, 200 juta ya. Baru kalau naik kelas lagi ya, pasti namanya pengusaha gitu ya, sekaya-kaya zaman usaha itu pasti tidak lepas dari utang kan gitu kan ya. Nah, ketika dia naik kelas lagi masuk ke pinjaman komersil. Bapak Ibu yang UMKM di sini ada yang menerima KUR? Ya, KUR ya. Kalau yang UMI ada? UMI nggak ada. Nah, ini kan kebanyakan pembinaan dari Kota Bandung ya Bu ya. Nah, mungkin untuk UMI belum terlalu familiar gitu ya, padahal ada satu akses pembiayaan lagi. Kalau KUR memang karena bunganya rendah gitu ya, mungkin ya karena hanya 6%, itu mungkin banyak yang menerima gitu ya. Baik, kita masuk ke materi selanjutnya. KUR ya, kita masuk ke apa sih itu KUR ya. Nah, program KUR secara resmi diluncurkan di 2007 ya. Itu untuk pengembangan sektor real dan pemberdayaan UMKM ya. Yang terutama untuk ini menyasar UMKM yang
applicable ya. Nah, lihat kalau kita perhatikan program KUR ini ya, perkembangan program KUR ini dari sisi bunga ya, pemerintah sangat berpihak ya sama UMKM. Dari 24% turun sampai 2021 itu hanya 6%. Di 2022 itu sampai hanya 3% ya, Bapak Ibu, hanya 3% untuk usaha-usaha tertentu ya. Jadi tentu kalau 3% itu sangat kecil sekali gitu ya, sangat kecil sekali. Nah, inilah peran pemerintah ya, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat dari sini nantinya, kita lihat nanti data yang ada, pemerintah ternyata hadir untuk rakyatnya. Termasuk kami juga sebagai wakil pemerintah di Kementerian Keuangan melaksanakan fungsi salah satu fungsi pemerintah. Ya. Nah, ini data perkembangan penyaluran KUR ya, dari 2007 sampai 2021. 2021 itu sudah sampai 285 triliun. Ya, 285 triliun. Ada UMKM penjual yang menghasilkan kerupuk tadi ya, kalau nggak salah ada yang kerupuk ya. Saya bayangkan itu kalau kerupuk dibeli 285 triliun penuh kali ya Bandung ini. Bayangkan 285 triliun itu kalau duit segimana gitu ya, nggak kebayang apalagi kerupuknya gitu ya. Nah, ini yang luar biasa pemerintah hadir di sini. Bunganya hanya 6%. Ya. Selanjutnya, nah, akibat dari COVID tadi, pemerintah melalui KUR terus menjadi instrumen untuk mendorong pemulihan ekonomi ya. Peningkatan plafon KUR di 2022 itu menjadi 373 triliun secara nasional ya. Artinya gini Bapak Ibu sekalian ya, sebenarnya pemerintah sebenarnya pinjaman Bapak Ibu seharusnya tingkat suku bunganya itu adalah tingkat suku bunga komersil, itu rata-rata kalau tidak salah itu sekitar 15% ke atas ya, itu ada yang sampai 19%. Tapi Bapak Ibu debitur KUR itu hanya membayar 6%. Bayangkan ya, sisa bunganya itu misalnya kalau 15% saja, dengan 6%, 9% itu ditanggung oleh pemerintah. Nah, berapa yang harus dibayar? 373,17 triliun, 6%-nya bunganya itu yang dibayar oleh pemerintah. Ya. Nah, kalau lihat secara skema itu untuk KUR super mikro ya, itu bunganya. Nah, ini untuk UMKM yang super mikro itu hanya 3% ya. Kemudian yang mikro pun sama ya, sampai yang KUR untuk perusahaan yang khusus ya, untuk KUR khusus ataupun juga KUR tenaga kerja ya. Nah, ini lihat suku bunga yang berlaku dan agunan yang yang diberikan oleh debitur itu sebenarnya tidak ada ya. Walaupun mungkin ya, karena memang kan KUR ini sebenarnya bukan uang pemerintah ya, tapi uang bank ya. Uang bank tentu mereka juga harus menjamin bahwa uangnya itu akan kembali. Subsidi inilah yang nantinya ya, subsidi bunga inilah yang nantinya akan dibayarkan ke bank tadi ya, bank penyalur tadi ya. Selanjutnya ini stakeholder KUR ya, di pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya. Nah, sebenarnya justru untuk KUR ini ya, termasuk dengan Pemda Kota Bandung kita juga sering kerjasama ya. Kalau nggak salah di TPAKD ya Bu ya, kita pernah juga beberapa kali rapat untuk peningkatan akses inklusi keuangan ya. Nah, penyalurnya ini banyak ya, ada 46 di sini, terus termasuk juga penjaminnya ya. Nah, ini stakeholder KUR. Selanjutnya, nah, ini perkembangan KUR di Jawa Barat, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan ya, itu perkembangan KUR yang meningkat pesat itu di tahun 2020. Kenapa meningkat pesat di 2020? Secara jumlah debitur maupun jumlah uang yang disalurkan, karena pada saat itu pandemi COVID itu baru mulai ya. Nah, kita lihat itu 50% ya.
secara debitur itu naik sampai 36% lebih ya. Nah, ini meningkatnya kan di Jawa Barat itu sampai di 2020 itu 1,1 juta debitur ya, dengan jumlah 40, kalau di 28 triliun. Nah, di 2022 ya itu diperkirakan sampai akhir tahun nanti yang disalurkan di Jawa Barat ini adalah 50 triliun, sekitar 50 triliun. Nah, untuk data rata-rata perkembangan debitur di Jawa Barat itu ya 2017 sampai 2022 itu 12,39% itu sampai dengan 14 Oktober kemarin saya ambil data ya. Kalau nilai KUR perkembangannya rata-rata 23,19%. Nah, maaf ini bukan Kabupaten Bandung, saya salahin, Kota Bandung ya. Kota Bandung secara nilai menjadi penerima KUR terbesar terbesar ke-6 ya. Sedangkan secara hanya 11 triliun secara jumlah debitur Kota Bandung itu nomor 14 ya. Kalau terbesarnya itu Kabupaten Bandung ya, sedangkan secara jumlah debitur atau Kota Bekasi. Nah, ini berarti masih ada ruang tuh ya di Kota Bandung ini bagaimana meningkatkan ini ya, karena masih nomor 6 maupun nomor 14 secara jumlah debitur ya. Artinya masih punya ruang untuk ditingkatkan. Selanjutnya. Nah, kalau kita lihat tadi kondisi UMKM, nah memang sayangnya gitu ya, sektor terbesar penerima KUR adalah perdagangan besar dan kecil. Sementara sektor ini pada pertumbuhan ekonomi triwulan 2 2022 PDRB ya, Y-on-Y-nya rata-rata hanya 14,3%. Ya, nomor 2 setelah industri pengolahan. Artinya memang sumbangsihnya jauh dibandingkan dengan industri pengolahan ya. Sementara andilnya dalam pertumbuhan ekonomi itu nomor 3 setelah industri pengolahan ya dan transportasi. Nah, ini mungkin menjadi tantangan kita bersama termasuk Kota Bandung, bagaimana nantinya gitu ya UMKM yang ada itu bisa semakin lama bergeser ke industri pengolahan supaya nilai tambah ekonominya semakin tinggi ya. Berdasarkan skema, pengusaha mikro adalah penerima terbesar ya, itu 64% ya, dengan jumlah debitur sebanyak 4,2 juta di Jawa Barat ini, dan nomor kecil dan kecil itu nomor 2 ya, dengan jumlah debitur sebanyak 1,1 juta orang ya. Artinya memang teman-teman UMKM ini termasuk yang paling banyak gitu ya untuk pengusaha mikro maupun kecil ya. Selanjutnya. Nah, ini tadi mungkin yang masih belum terlalu familiar ya di Kota Bandung khususnya, pembiayaan ultramikro. Ya, apa itu pembiayaan ultramikro? Itu program dana bergulir pemerintah yang menyediakan fasilitas pembiayaan bagi usaha ultramikro yang belum dapat mengakses program pembiayaan dari perbankan. Artinya ini memang disediakan untuk UMKM yang non bankable, ya. Makanya penyalurnya pun juga itu selain bank, ya. Kemudian bagaimana ini disalurkan? Terdapat 2 mekanisme, yaitu pola langsung maupun tidak langsung, ya. Skema penyaluran sebelumnya, Mas. Nah, skema yang langsung itu penyalur langsung menyalurkannya kepada debitur. Yang tidak langsung, ya, itu menyalurkan pembiayaannya melalui lembaga linkage, ya, atau koperasi dan LKM, ya. Nah, ini mungkin yang belum terlalu banyak yang berada di Kota Bandung khususnya, Bu, ya, koperasi yang menyalurkan UMI, ya. Nah, program pembiayaan ini disalurkan dengan prinsip empowering dan enhancement melalui LKDB yang berpengalaman dan microfinance, ya. Penyaluran pembiayaan ini dapat disalurkan kepada debitur secara perorangan maupun kelompok, ya. Nah, memang secara imbal jasa atau bunga untuk UMI ini memang relatif lebih besar dibandingkan dengan KUR. Kenapa? Ya,
karena dalam KUR memang nantinya bank penyalur hanya menyalurkan kreditnya, sementara dalam UMI itu lembaga penyalur ada kewajiban untuk melakukan pembinaan, ya, untuk melakukan pembinaan kepada debiturnya. Ya, salah satu binaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang mendapatkan kredit UMI melalui penyalur PT PNM itu beberapa kali mendapatkan pendampingan baik dari sisi kemasan, ya kan, maupun dari sisi pembukuan. Nah, itulah untungnya pembiayaan ultramikro ini. Ya. Oke, selanjutnya nah ini tadi skema penyaluran pembiayaan UMI tadi, ya, itu LKBB non afiliasi pemerintah, itu ada Pegadaian juga, PNM, ya, ada Bahana, Koperasi, ya, dan sebagainya. Inilah penyalur-penyalur UMI tadi. Nah, perkembangan pembiayaan UMI ternyata sebenarnya sangat lumayan juga gitu ya. Kalau di 2022 ini sudah di atas 1 triliun, ya. Rata-rata perkembangan debitur KUR di UMI di Jawa Barat itu adalah 41,15, ya, dan nilai UMI-nya itu 24,98%. Secara nilai Kabupaten Bogor menjadi penerima pembiayaan UMI terbesar di Jawa Barat, ya. Sedangkan Kota Bandung berada urutan hanya ke-14, ya. Nilainya juga hanya 133,62 miliar dengan debitur sebanyak 41.132 orang. Ya, selanjutnya. Terima kasih. Nah, itu mungkin yang bisa kami berikan ya terkait dengan akses pembiayaan. Akhirnya purna juga gitu ya apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan, ada dari sisi pajak nanti bagaimana dia cukai mendukung ke ekspor, kami dari sisi akses pembiayaan gitu ya. Nah, nanti dari DJKN akun lelang. Nah, Ibu ini nanti mungkin dari sisi pembelajarannya ya Bu ya. Dan memang luar biasa, itulah fungsi Kementerian Keuangan gitu ya, dengan segala fungsi yang kita lakukan. Mudah-mudahan bekerja sama dengan Pemda kita bisa berbuat yang terbaik untuk UMKM khususnya di Kota Bandung dan secara umum di Jawa Barat. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Peregdin. Beri aplaus dulu. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ternyata permodalan ada lagi ya, selain KUR ada UMI. Nah, ABI belum ada, baru UMI. Nanti silakan Bapak Ibu pelaku UMKM mendalami, siapa tahu itu merupakan terobosan untuk mendapatkan modal. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu narasumber yang telah menghidupkan suasana di pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat diterima dan terus menambah kepercayaan kita bersama. Kepada ini selanjutnya saya serahkan kepada MC, tapi sebelumnya saya tutup dengan pantun dulu sedikit. Karena tadi sudah dibuka dengan pantun, ditutup dengan pantun. Jangan tebang kayu yang basah, buat masak tak akan beres. Terima kasih, selamat berpisah, semoga semuanya semakin sukses. Terima kasih.